Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor J. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Lemah Kuburan dari akun Twitter Agil R. Saputra. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Lemah Kuburan Part 3. Azan subuh yang berkumandang terdengar oleh Bu Sundari. Ia terbangun kebingungan dan sempat mengira kejadian semalam hanyalah mimpi. Sampai akhirnya ia sadar kalau ia saat itu terbangun di lantai ruang tamu. Astagfirullah, sentaknya seraya bangkit dan sedikit berlari. Dan tentu saja sesampainya ia di ruang tengah, ia langsung melihat suaminya yang terkapar di lantai ruangan itu. "Pak," ucap Bu Sundari menghampiri dan segera membangunkan sang lurah. Pak," katanya sambil menggoyangkan tubuh suaminya itu, yang mana tak lama setelah itu Lurah Pawiro terbangun juga. "Melebu, Pak," kata Bu Sundari lagi setelah menyadari langit pagi itu masih begitu petang. Mata sang lurah langsung terbelalak. Ia bangkit dan segera menggandeng istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Dan mereka pun kini saling duduk meringkuk di atas ranjang dengan wajah mereka yang tampak sama-sama syok. "Dirimu baik-baik saja kan, Bune?" tanya Lurah Pawiro. Tak lama setelah itu, yang mana hanya dijawab oleh istrinya dengan gelengan kepala saja. Sampai akhirnya mentari pun terbit, bersamaan dengan lalu lalang aktivitas pagi yang terdengar melewati depan rumah sang lurah itu. Yang mana itu membuatnya kini mulai berani keluar dari dalam rumahnya. Sang lurah kini tampak berdiri di teras depan, seraya memandang orang-orang yang pagi itu hendak berangkat menuju ladangnya. "Selamat pagi, Pak Lurah," sapa para penduduk sekitar yang melihat Lurah Pawiro sedang berdiri di teras rumahnya itu. Sampai ketika ia mulai menyadari Lurah Pawiro yang saat itu memang tidak memakai alas kaki, seperti merasakan ada remahan tanah yang terinjak oleh kakinya. Ia yang spontan memandang ke arah bawah, kini dibuat keheranan saat ia melihat begitu banyak tanah-tanah yang berceceran di lantai teras rumahnya itu. Ia pun memungut remah tanah itu dengan tangan dan jari-jarinya, yang mana setelah terdapat sedikit bau wangi tercium oleh hidungnya. "Apa ini?" ucapnya pelan, hingga tak lama setelah itu tampak sang istri yang kini juga keluar dari dalam rumah dan melihat sang lurah tengah mencermati dan membaui ceceran tanah yang agak basah itu. "Kenapa, Pak?" tanya Bu Sundari heran. "Ini apa sih, Bune?" kata sang lurah yang malah bertanya balik, seraya menunjukkan tanah-tanah yang berserakan di lantai yang kini tengah mereka pijak itu. Dan sama seperti sang lurah, Bu Sundari pun kini juga turut memeriksa ceceran tanah itu. "Wah, kalau ini tidak beres, Pak," ucap Bu Lurah setelah mencium bau minyak mayat dari ceceran tanah yang ia jumput itu. "Bisa jadi
lelembut yang menampakkan diri semalam itu karena ini, Pak, kata Bu Sundari lagi, yang seketika membuat Lurah Pawiro mengeringkan dahinya. Tumben sekali kamu percaya dengan hal-hal seperti itu. Sesaat batin sang lurah yang agak heran dengan sikap istrinya yang tak biasanya mau membicarakan hal-hal mistik seperti ini. Mungkin karena memang semalam kamu benar-benar melihat perempuan itu ya. Batin Lurah Pawiro lagi untuk menganalogikan perubahan sikap istrinya itu. Namun pagi itu sang lurah belum sempat berpendapat lebih jauh. Oleh karena istrinya yang tiba-tiba saja merasa pusing dan mual. Bu Lurah sedikit terhuyung sampai menyandarkan tangannya di tembok samping pintu. Lurah Pawiro mengira ini disebabkan oleh wangi dari tanah yang istrinya cium itu. Mengingat Bu Sundari memang diketahui memiliki banyak alergi pada jenis-jenis bau dan wewangian. Sang lurah pun memapa istrinya masuk ke dalam rumah dan mendudukkannya di kursi ruang tamu. Yang mana bersamaan dengan itu, Mbok Tun, pembantu harian rumahnya, datang seperti biasanya. Tumben, pintu depan sudah dibuka. Jangan-jangan saya ini yang kesiangan, kata Mbok Tun seraya mempercepat langkahnya saat masih berada di halaman depan rumah Lurah Pawiro itu. Bisa dibilang, Mbok Tun ini adalah orang yang sedikit mempunyai pengalaman terhadap hal-hal yang berbau mistik. Ia yang baru saja melepas alas kakinya pun segera sadar saat hendak memijak lantai teras rumah majikannya itu. Gusti, ucapnya pelan ketika melihat remahan tanah basah berserakan di lantai teras rumah sang lurah bersamaan dengan wangi minyak serimpi yang baunya sedikit tercium olehnya. Ia pun melangkah maju dan agak merunduk. Dengan telunjuknya, Mbok Tun mengusap sedikit butiran tanah itu dan mengamati dengan cermat tanah yang kini menempel di salah satu jemarinya itu. Jangan-jangan ini tanah kuburan, ucapnya membisik, yang seketika mulai membuatnya mengira-ira kalau sepertinya ini adalah pertanda bahwa suatu keburukan telah mendatangi rumah majikannya ini secara gaib. Mbok Tun pun segera masuk tak lama setelah itu, dan sesampainya di dalam, tentu niscaya ia melihat Bu Sundari tengah duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tampak pucat dan nafasnya terengah-engah bersama Lurah Pawiro yang saat itu juga terlihat berdiri bertolak pinggang di dekatnya. Pemandangan pagi itu pun membuat seorang Mbok Tun menjadi bertanya kepada Lurah Pawiro tentang keadaan majikan perempuannya itu. Bu Lurah kenapa, Pak? Tanya Mbok Tun setelah melihat itu. Biasa, Mbok. Sepertinya masuk angin. Mbok, tolong buatkan teh hangat. Dan kotoran yang berada di depan rumah itu segera disapu ya, Mbok. Pinta sang lurah kepada Mbok Tun. Oh, enggak, Mbak. Jawab Mbok Tun seraya permisi untuk berjalan menuju dapur. Dapur adalah ruangan paling belakang di bangunan rumah ini, membuat setiap orang yang hendak menuju ke sana harus melewati beberapa ruangan dan kamar-kamar. Begitu juga dengan Mbok Tun, yang kini terlihat berjalan dengan sedikit tergesa-gesa untuk menuju ruangan itu. Hingga singkatnya, sampailah ia pada satu ruangan yang berada persis setelah ruangan tengah, yang mana di ruangan itu terdapat 4 buah kamar yang saling berhadapan, yaitu kamar sang lurah beserta istrinya, dan ketiga kamar anaknya
yang lama kosong karena anak-anak Lurah Pawiro sudah menikah dan memiliki huniannya masing-masing. Namun, ada sesuatu yang membuat Mbok Tun sejenak memperlambat langkahnya. Ketika saat itu ia melihat ada sesuatu hal lagi pintu kamar yang terbuka selain pintu kamar sang lurah. Yang mana kamar itu adalah milik Mbak Sari, anak bungsu Lurah Pawiro yang telah menikah 2 tahun yang lalu dan kini ikut tinggal bersama suaminya di luar kota. Tapi sekarang pintu kamar yang biasanya tertutup itu tampak terbuka, yang mana itu membuat Mbok Tun menyangka kalau Mbak Sari memang sedang ada di sini. "Apakah Mbak Sari sedang ada di sini?" ucapnya yang kini berasumsi kalau salah satu anak majikannya itu tengah berkunjung kemari. Hingga ia pun sedikit menoleh ketika melewati kamar itu. Dan benar saja, apa yang menjadi asumsinya itu ketika dirinya melihat seorang perempuan yang berperawakan sama seperti anak bungsu Lurah Pawiro itu, sedang duduk di atas ranjang dengan menghadap jendela dan membelakangi dirinya. "Kapan sampai sini Mbak Sari?" sapa Mbok Tun sambil berjalan melewati kamar itu. Namun seiring ia semakin melangkah jauh, nyatanya tak ada terdengar jawaban dari Mbak Sari atas sapaan Mbok Tun itu. "Pasti dia lagi ngelamun," kata Mbok Tun pelan seraya berjalan semakin jauh dari kamar itu. Hingga beberapa saat kemudian sampailah Mbok Tun di ruang dapur. Ia pun langsung membuatkan teh hangat untuk majikannya itu. Beruntung air di termos semalam masih tersisa. Hingga setelah itu ia bisa segera cepat kembali ke depan mengantarkan minuman itu. Langkahnya menuju ruangan depan tentu melewati kamar itu lagi, yang mana untuk kali ini pintu kamar Mbak Sari itu terlihat tertutup rapat. Ia tak lagi terbuka seperti yang Mbok Tun lihat tadi. "Oh, mungkin Mbak Sari sudah keluar," batinnya seraya berjalan menuju ruang tamu. "Ini minumannya," kata Mbok Tun sambil memberikan cangkir teh itu kepada Lurah Pawiro yang masih berdiri. Sebelum kembali meneruskan pekerjaannya, Mbok Tun tampak sejenak mencermati keadaan Bu Sundari yang terlihat kurang sehat itu. Hingga sampailah pada pertanyaan yang seketika membuat Bu Sundari dan Lurah Pawiro terkejut keheranan. "Mbak Sari sudah sampai sini dari pagi ya?" tanya Mbok Tun yang langsung membuat sang lurah menoleh kaget. Sari tidak ada di sini, Mbok," tanya Lurah Pawiro yang dahinya mulai mengernyit, seraya sedikit menoleh ke arah istrinya yang juga agak terbelalak. "Lah, terus tadi yang ada di kamar itu siapa?" jawab Mbok Tun spontan, bersamaan dengan tengkuk belakang lehernya yang mendadak bergidik. "Di kamar mana? Jangan ngawur, Mbok. Beneran, itu tadi," ucap Lurah Pawiro yang mencoba untuk tidak percaya dengan omongan pembantunya itu. "Di kamarnya Mbak Sari. Tadi barusan saya melihatnya ketika pintu kamar itu terbuka," jawab Mbok Tun yang tak lama setelah itu langsung digeret oleh sang lurah untuk memeriksanya. Ceklek, ceklek. Lurah Pawiro yang kini terlihat menarik tuas engsel pintu kamar anaknya itu. "Ini terkunci, Mbok. Yakin sampean tidak salah lihat?" tanya Lurah Pawiro yang langsung membuat Mbak Tun mulai merasa ragu dengan apa yang tadi ia lihat. "Wah, tadi itu terlalu nyata.
kalau disebut sebagai sebuah khayalan. Batin Mbok Tun yang di sisi lain masih yakin bahwa tadi ia melihat Mbak Sari di kamarnya. Ceklek, ceklek. Mbok Tun pun yang kini juga turut memeriksa apakah pintu itu benar-benar terkunci. Dan kenyataannya memang terkunci. Dan Mbak Sari pun juga tidak ada di sini. Lantas, apa yang tadi Mbok Tun lihat? Apakah memang halusinasi? Mulanya, Mbok Tun mulai berpikir. Namun, semua terpatahkan ketika tuas pintu kamar itu secara tiba-tiba bergerak sendiri. Ceklek, ceklek. Membuat Sang Lurah dan Mbok Tun yang masih berada di depan rumah kamarnya itu sentak menoleh dan Ceklek, ceklek. sekali lagi tuas pintu itu bergerak. Yang mana ini dilihat jelas dipasang mata Sang Lurah dan pembantunya itu. Mungkin menurut Sang Lurah yang mencoba berpikir logis, saat ini masih terlalu pagi untuk melihat keanehan itu sebagai sesuatu yang ganjil. Sehingga ia pun langsung berbalik menggedor pintu kamar anaknya itu dan mulai menumbuhkan asumsinya bahwa memang ada manusia yang sedang berada di dalam kamar. Siapa di dalam? Teriak Sang Lurah yang masih mengendor pintu itu. Beda halnya dengan Mbok Tun yang sebenarnya mempunyai anggapan berbeda tentang hal itu. Ia yakin ada keganjilan yang tengah berlaku. Namun saat itu ia merasa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengutarakan hal seperti ini. Sebaiknya jenengan masuk saja Pak Lurah untuk memastikan siapa yang berada di dalam. Ucap Mbok Tun yang segera diiyakan oleh Pak Wiro yang kini menyuruh Mbok Tun untuk mengambil kunci dari kamar itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke part selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.